Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita masih dalam program Ensiklopedia Adab Islami bersama Al-Ma'tub TV yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adabu at-tadawi. Adab mengenai berobat. Dan seperti biasa, yang menjadi referensi utama kita adalah kitab Adabul Mawsu'ah atau Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada hafizallahu taala. Beliau mengatakan la yakhlul muslim min da'in yusibuhu saghur dzalika da' am 'azum. Seorang muslim itu tidak akan bisa terlepas dari penyakit yang menimpanya, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat. وَذَلِكَ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً كَمَا سَيَأْتِي. Dan hal ini tentu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah telah menurunkan padanya obat atau Allah telah menurunkan pula obatnya. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَدَاوَى بِالْقُرْآنِ وَبِغَيْرِهِ. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berobat dengan Al-Quran ataupun dengan selain Al-Quran. Wa arsyada ila tadawi bi'adadin minal adwiyah. Dan beliau menganjurkan kita untuk berobat dengan beberapa jenis bentuk pengobatan. Wa hunaka bid'atu umurin tata'allaqu bitadawi yanbaghi lil mar'i mura'atuha adhkuru minha bihaulillah. Dan Islam telah mengatur adab-adab atau perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan ketika berobat, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan sebagiannya saja dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-adabul awwal, adab yang pertama, an-niyatus shalihah. Niat yang baik. Sawa'un min jihatil marid atau min jihatil mu'alij. Baik dari orang yang sakit maupun orang yang mengobati. Baik tenaga medis maupun orang yang sakit sama-sama harus memasang niat yang baik. Nah, bagaimana orang yang sakit memasang niatnya? Untuk apa? Fayanwil maridul istishfa minal maradi bigharadil muhafadhati ala sihhatihi wa quwwatihi li ajli taqawwi ala ta'atillahi ta'ala. Orang yang sakit hendaknya ketika dia berobat, dia niatkan untuk menjaga kesehatannya dan kekuatannya. Yang mana kesehatan dan kekuatannya ini dia akan gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa kuat melaksanakan ibadah. Wa yanwil mu'alij an yusa'ida akhahu al-muslim wa an yanfa'ahu bima yastati'. Dan orang yang mengobati dia niatkan untuk menolong saudaranya sama muslim dan dia memberikan manfaat kepada saudaranya semampunya. Wa dzalika ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Hal itu dia lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wastijabata li amrillahi wa rasulihi bi an yanfa'al muslim akhahul muslim. Dan untuk menjawab atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang memerintahkan kita untuk memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya, maka adab yang pertama, kita harus ikhlas, kita harus niatkan
kebaikan dalam kegiatan berobat atau mengobati kita. Ya, berobat bagi orang yang sakit, mengobati bagi orang yang bergerak di dunia medis. Kemudian adab yang kedua, kata beliau, al-adabus tsani, adab yang kedua, isti'malul adwiyatil masyru'ah, yaitu ya menggunakan pengobatan yang disyariatkan atau yang diperbolehkan oleh syariat kita. Wa hiya allati ja'atil adillatu syar'iyyatu sahihatu bidalalati ala masyru'iyyatiha wa ala naf'iha fi ilaji amradin muayyanah. Yaitu caranya dengan kita berobat menggunakan pengobatan yang memang dalil-dalil syariat membolehkannya. Ya, dan menjelaskan bahwasanya hal itu memang bermanfaat untuk penyakit yang menimpa kita. Faminha, di antaranya yang pertama beliau sebutkan al-habbatus sauda. Ya, pengobatan Nabi yang harus kita jaga, harus kita amalkan, yaitu pengobatan dengan habbatus sauda atau yang dikenal dengan jintan hitam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da' illa sam. Nabi mengatakan habbatus sauda itu obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, ya, dari Usamah bin Syarik, dan dinilai baik sanadnya oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilatus Shahih. Kemudian yang kedua, di antara pengobatan yang bisa kita lakukan, dan ini merupakan pengobatan yang sunnah, yaitu asalun nahli, ya, yaitu pengobatan dengan madu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fihi shifaa'un linnas. Ya. Di dalam madu ini terdapat penyembuh bagi manusia, kesembuhan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hanya obat, tidak. Fihi shifa, namun Allah katakan di dalam madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Ini di surat An-Nahl ayat yang ke-69. Ya, maka ketika kita meyakini hal ini, insya Allah madu akan menjadi obat yang manjur bagi penyakit kita. Dan madu ini bermacam-macam jenisnya. Ada madu kuning, ya, madu merah, ada madu hitam, ya, ada juga madu pahit, ada madu manis, ada madu lambung, macam-macam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara umum bahwasanya di dalam madu itu terdapat kesembuhan bagi manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara pengobatan yang bisa kita jaga, kita praktekkan, kita amalkan, al-hijamah, yaitu bekam. Nabi SAW bersabda, amthalu ma tadawaitum bihil hijamah wal qistul bahri. Pengobatan yang paling baik yang bisa kalian lakukan adalah al-hijamah, yaitu bekam, wal qistul bahri, dan ya kayu gaharu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW diperintahkan oleh Jibril untuk berbekam. Ya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hijamati ba'da ihtajama ala hamatihi ay ra'sihi wa baina katifaihi. Dan Nabi SAW pernah bersabda, setelah beliau berbekam di titik antara dua pundaknya dan di kepalanya. Ya, di sini titik yang dikenal dengan akhda'in. Ini titik paling manjur ketika berbekam. Kenapa? Karena di dalamnya ya itu dilewati oleh 70 saraf. Ya, titik ini dilewati oleh 70 saraf lebih. Makanya ini titik yang paling baik untuk berbekam. Kata Nabi SAW, setelah beliau berbekam di sini dan di kepala, beliau bersabda, man ahraqa min hadhihi ad-dima fala yadhurruhu an la yatadawa bi syai'in li syai'.
Ya, siapa yang mengalirkan darah dari titik ini, maka tidak mengapa dia tidak berobat lagi. Subhanallah. Ya, tidak membahayakan dirinya kalau dia tidak berobat lagi. Ini keyakinan dari Nabi SAW bahwasanya bekam ini sangat mujarab. Ya, sangat manjur. Ya, kita harus memiliki keyakinan akan hal ini. Ya, minimalnya kita bekam 1 bulan sekali. Ya, disunahkan dibekam di tanggal 17 atau 19 atau 21. Ya, berdasarkan hadis yang nanti kita akan bacakan. Kemudian yang keempat, al-hinna. Ya, pengobatan yang dianjurkan dalam sunnah yaitu al-hinna, inai. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yusibuhu qarhatun wala syaukatun illa wada'a 'alaiha al-hinna. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidaklah Nabi SAW ditimpa oleh luka ataupun duri kecuali beliau akan meletakkan di atasnya inai, hinna. Wa ghairu dzalika minal anwa'il adwiyati allati syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi lamma yusibuhum minal amradi wal ilal. Dan pengobatan-pengobatan lainnya itu ada di dalam hadis yang sahih, ya, mengenai beberapa jenis pengobatan yang Nabi pernah lakukan atau Nabi anjurkan kepada para sahabatnya. Wa yadkhulu fi hadha isti'malu ruqal masyru'ah ka ruqyah bil Qur'an wa nahwih. Dan di antara hal pengobatan yang harus kita jaga, harus kita praktekkan, harus kita amalkan yaitu ruqyah syar'iyyah. Mimma laisa fi syirkun billahi ta'ala. Selama ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikannya. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak mengapa melakukan ruqyah selama memang tidak ada unsur kesyirikannya. Ya, contohnya beliau menyebutkan faruqyah bil Fatihah, seperti ruqyah dengan surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, demikian juga surat Al-Kafirun, surat Al-Mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ya surat Al-Ikhlas, atau ayat-ayat yang lain yang bisa kita gunakan untuk ruqyah. Dan hukum asalnya semua Al-Quran bisa dipakai untuk ruqyah. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran yang ia merupakan obat. Ya, maka kalau kita lupa misalkan ayat apa yang harus kita baca, baca saja apa dalam Al-Quran, itu insya Allah akan menjadi obat. Wa kadzalika ruqyah bid'awati tsabitati 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ruqyah dengan doa-doa yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma laisa fi syirkun billahi ta'ala, dan semua bacaan-bacaan yang memang tidak ada unsur kesyirikannya. Jadi boleh kita meruqyah dengan doa yang mungkin itu dengan ucapan kita sendiri, selama bisa difahami dan tidak ada unsur kesyirikan, ini kullu dzalika la ba'sa bihi. Ini semua tidak mengapa, boleh. Wa huwa jaizun insyaallah. Oleh karena ketika meruqyah kadang ada orang diskusi dulu, ya, mengajak jinnya masuk ke dalam Islam. Ini hal yang baik. Karena bisa jadi jin ini dia belum ada yang mendakwahi. Kalau dia belum masuk Islam, ajak ke dalam Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, maka ingatkan, sesungguhnya kalau dia berada dalam tubuh manusia, itu merupakan dosa. Semakin lama dia ada di tubuh manusia, maka semakin berdosa. Ya. Wa kullu ma laysa fi syirkun billahi ta'ala. Ya, bal mustahab li fi'li Nabi SAW. Maka ya, ruqyah ini disenangi berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Beliau ya terkadang ya ditimpa oleh suatu penyakit kemudian diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Ya. Atau beliau juga merintahkan sebagian sahabatnya untuk meruqyah orang yang sedang sakit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru ahlahu bil istirqa minal ain. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan sebagian keluarganya untuk diruqyah karena efek ain. Ya, ain ini adalah penyakit atau ya musibah yang menimpa seorang disebabkan pandangan yang hasad atau pandangan yang terpukau tapi dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan kana ya'muru an nastarqi minal ain. Nabi itu pernah memerintah kita untuk ya berobat dengan ruqyah dari ain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga suatu ketika Nabi SAW melihat ada budak yang dia mengeluhkan sakit di tubuhnya, maka ia berkata kepada keluarganya, Nabi SAW berpesan kepada keluarganya, istarqu laha fa inna biha an-nadhrah. Istarqu laha fa inna biha an-nadhrah. Ya. Carikan orang yang bisa meruqyah dia, sesungguhnya dia sedang terkena ain. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Ummu Salamah. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, al-ihtijamu li sab'ata asyara atau tis'ata asyara atau wahidin wa ishrin. Kita berbekam di tanggal 17, 19, atau 21. Ya. Ini waktu yang disunahkan untuk kita melaksanakan bekam. Kata Syekh di sini, faman ihtajama falyahtajim fi hadhil ayyam. Siapa yang mau berbekam, maka berbekamlah di tanggal-tanggal ini. Tanggal 17, 19, dan 21. Di setiap tanggal Hijriyah, tanggal Arab. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda wa ishrin. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW biasa berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Ya, namun ini tentu jika bekam yang sifatnya menjaga kondisi ya, untuk menjaga stamina fisik. Adapun jika memang dibutuhkan segera, maka tidak perlu menunggu tanggal tinggal ini. Wa kadzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala inna khayra ma tahtajimuna fihi yauma sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa yauma ihda wa ishrin. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. Nabi mengatakan sesungguhnya sebaik-baik hari kalian berbekam di hari itu adalah tanggal 17, tanggal 19, dan tanggal 21. Ya, ini hari-hari baik untuk berbekam. Minimalnya sebulan sekali kita berbekam. Ya, bahkan saking pentingnya Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk berbekam. Demikian juga umatnya diperintahkan untuk berbekam. Kemudian adab yang keempat, ijtinabul adwiyatil muharramah. Jauhi pengobatan-pengobatan yang haram. Karuqa allati fiha isyrakun billahi ta'ala. Misalkan ruqyah yang memang ada unsur kesyirikannya. Fa inna isti'malaha haram. Ya, sesungguhnya menggunakan ruqyah yang ada unsur kesyirikannya itu haram. Seperti orang ada jumpa jampeknya, ya, kadang ada ucapan yang tidak bisa kita fahami. Atau kalau kita datang berobat, dia akan bertanya dulu siapa nama ibumu. Ini tanda-tanda. Kalau kita datang kepada orang yang dia menanyakan nama ibu kita sebelum dia mengobati kita, maka ya kita tinggalkan saja. Ini tanda-tanda dia melakukan sihir. Ya. Bal qad yakunu syirkan mukhrijan minal millah. Bahkan sebagian sihir itu mengeluarkan seorang dari agama. Wa hiya manhiyun anha kama fil hadits sabiq fil adabis tsani. Dan ini hukumnya terlarang sebagaimana dalam hadis yang ada di adab yang kedua. Ya, Nabi SAW juga mengatakan tadawau wala tadawau biharam atau kama qala. Berobatlah kalian tapi kalian jangan berobat dengan hal yang haram. Ya, contohnya apa? Kata dawi bil khamr, seperti berobat dengan minuman keras. Fa inna Rasul SAW naha 'anid dawa al-khabith. Ya, sungguhnya Nabi SAW itu melarang dari pengobatan yang buruk, ya, pengobatan dari hal yang haram. Oleh karenanya, walamma sa'alahu rajulun 'anit tadawi bil khamr wa qala hiya dawa, qala lahu an-nabiyyu la walakinnaha da. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang tentang pengobatan dengan minuman keras, Nabi SAW mengatakan la, tetap tidak boleh, ya,
sesungguhnya khamr itu adalah penyakit. Walaupun orang itu mengatakan ini obat. Kata Nabi tidak, khamr itu penyakit. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berobat dengan minuman keras. Ya. Wala yanbaghi lil muslimi an yaltafita ila ayyi kalamin yukhalifu irsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang jangan mempedulikan ucapan-ucapan yang mengatakan khamr boleh kalau untuk pengobatan. Tidak, tidak boleh. Ya. Selama ucapan itu bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan bius? Terkadang seorang butuh dibius, ya, mau dioperasi misalkan ya. Maka para ulama membolehkan terkait dengan bius ini. Boleh, tidak mengapa, apalagi jika memang ya hal itu akan membahayakan dirinya kalau tidak menggunakan bius. Ya, operasinya akan membahayakan dirinya kalau tidak menggunakan bius. Misalkan dia mau di operasi bagian dalam dada. Ini tentu perlu kepada bius. Kalau tidak, bagaimana orang akan bertahan menghadapi operasi yang berat seperti itu. Walaupun kalau kita buka biografi sebagian ulama, ada yang ketika mau diamputasi, dia tidak mau dibius. Ya, saking hati-hatinya terhadap hal-hal zat-zat yang menjadikan diri tidak sadar. Namun ini ya, sebagai fadilah keutamaan beliau saja. Walaupun orang kalau mau diamputasi pakai bius ini tidak salah. Demikian juga orang kalau mau dioperasi di bius tidak masalah, baik bius full ataupun bius lokal. Kemudian adab yang kelima yaitu istisyaratu ahli tib. Ya, kita berkomunikasi dengan orang medis. Ya, terutama dari orang yang memang mengetahui ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya tentang ilmu kedokteran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika memang kalian tidak mengetahui. La walaysa kullun nasi ya'rifu ad-dawa faqad ya'rifuhu ba'duhum wa yajhaluhu akharun. Dan tidak setiap orang itu mengetahui obat. Ya. Sebagian orang tahu obatnya, sebagian yang lain tidak tahu. Ya, namun kita yakin bahwasanya semua penyakit sudah ada obatnya. Kita harus yakin. Ya, namun sebagian orang ada yang tahu, sebagian tidak tahu. Nah, kenapa? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Hakim, ya, Inna Allah Ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa sam wa huwal maut. Nabi SAW mengatakan yang tahu obatnya dan yang nggak tahu ya nggak akan tahu obatnya. Ya, kecuali kematian, yaitu kecuali asam, yaitu maut, kematian. Maka di dalam hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya obat. Ya, contoh sekarang apa penyakit yang dikatakan belum ada obatnya? HIV/AIDS, misalkan ya, hepatitis, diabetes. Ini sejatinya sudah ada obatnya. Allah turunkan juga bersama obatnya. Namun mungkin manusia belum mengetahui obatnya. Ya, hanya bisa menurunkan efeknya. Namun kita yakin obatnya ada. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya seorang hendaknya berkonsultasi dengan pihak medis, jangan sok tahu, ya, jangan gegabah, ya, mengadakan pengobatan sendiri kalau dia memang tidak punya ilmunya. Kemudian adab yang keenam, ya, ini merupakan adab terakhir yang disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan adab berobat, i'tiqadu anna syifa biyadillahi wahdah. Kita meyakini bahwasanya kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ala kulli minal marid wal mu'arij i'tiqad anna syafi huwa Allah taala. Maka orang yang sakit maupun orang yang mengobati, tim medis, dia harus meyakini bahwasanya kesembuhan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ad-dawa wal mudawi kullu dzalika mujarrad asbab.
Dan bahwasanya obat ataupun orang yang mengobati itu hanya sebab saja. Idza syaa Allah Ta'ala nafa'at wa idza arada lam tanfa'. Jika Allah menghendaki, obat itu akan bermanfaat untuk orang yang sakit, dan jika Allah tidak menghendaki, maka obat itu tidak akan berpengaruh apa-apa kepada orang yang sakit, bahkan bisa jadi berbahaya. Qala ta'ala wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa man i'taqada annaha tanfa' bi nafsiha bighairi masyiatillahi faqad asyraka billahi azza wa jalla. Maka siapa saja yang meyakini bahwasannya obat itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, menyembuhkan dengan sendirinya, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa bari'a minat tawakkul 'ala Allah, dan dia lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka kalau kita berobat, jangan bersandar kepada obat atau kepada dokter. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syafi, zat yang Maha menyembuhkan. Fal wajibu 'alal muslim hatta wa huwa yatanawal dawa an ya'lam wa yuqin bi anna syifa biyadillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang meminum obat, dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita bahas dari 6 adab berkaitan dengan berobat, dan kalau kita sakit, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sambil kita menunggu obat datang, menunggu kita dibawa ke rumah sakit, jangan lupakan ruqyah diri sendiri. Imam Ibnu Qayyim, beliau memiliki banyak sekali pengalaman bahwasanya terkadang beliau disengat binatang berbisa atau penyakit-penyakit lain, namun cukup dengan membaca Al-Fatihah 7 kali beliau sembuh. Maka jangan lupakan berobat dengan Al-Quran. Dan di antara bentuk menyanyiakan Al-Quran yang dilakukan oleh umat akhir zaman, yaitu tidak mau berobat dengan Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu terdapat obat. Fihi syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini terdapat kesembuhan bagi manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, giat beribadah, dan kita dihindarkan dari pengobatan-pengobatan yang ada unsur kesyirikan di dalamnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.